Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Jahria Sabina, kelas 10 IPS 3. Saya akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan ini beribu kota di Tumapel yang terletak di kawasan bernama Kutaraja. Pada awalnya, Tumapel hanyalah sebuah wilayah kabupaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri dengan bupati atau akuwu bernama Tunggul Ametung. Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok yang merupakan pengawalnya karena terpikat oleh kecantikan istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Dan Ken Arok ingin memperistrikan Dedes. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan sebilah keris buatan Empu Gandring, di mana keris ini sebetulnya belumlah sempurna, akan tetapi karena Ken Arok sudah tidak sabar untuk meminang Ken Dedes, maka direbutlah keris itu dari tangan Empu Gandring. Dan sang empu pun akhirnya dibunuh menggunakan keris tersebut. Sebelum meninggal, Empu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa keris itu akan membunuhmu sampai 7 turunan. Keberadaan kerajaan Singasari dibuktikan melalui candi-candi yang ditemukan di Jawa Timur, dari daerah Singasari sampai Malang. Juga melalui kitab sastra peninggalan zaman Majapahit yang berjudul Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca yang menjelaskan tentang raja-raja yang memerintah di Singasari, serta kitab Pararaton yang juga menceritakan riwayat Ken Arok yang penuh keajaiban. Kitab Pararaton isinya sebagian besar adalah mitos atau dongeng, tetapi dari kitab Pararatonlah asal-usul Ken Arok menjadi raja dapat diketahui sebelum menjadi raja. Ken Arok berkedudukan sebagai aku atau bupati di Tumapel menggantikan Tunggul Ametung yang dibunuhnya. Karena tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, selanjutnya ia berkeinginan melepaskan Tumapel dan kekuasaan kerajaan Kediri yang diperintah oleh kerajaan. Keinginannya terpenuhi setelah kaum Brahmana Kediri meminta perlindungannya dengan alasan tersebut. Maka tahun 1222 Masehi atau 1144 Circa, Ken Arok menyerang Kediri, sehingga Kertaraja mengalami kekalahan pada pertempuran di Desa Ganter. Ken Arok mengangkat dirinya sebagai Raja Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Amurwabumi. Raja-raja yang pernah menjabat di Kerajaan Singasari antara lain yang pertama Ken Arok dari tahun 1222 Masehi sampai 1227 Masehi. Ken Arok ini adalah pendiri Kerajaan Singasari serta Raja pertama Singasari yang bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabumi. Yang kedua, Anusapati. 1227 Masehi sampai 1248 Masehi. Yang ketiga, Tohjoyo. 1248 Masehi. Yang keempat, Ranggawuni. 1248 Masehi sampai 1268 Masehi. Yang kelima, Kartanegara. 1268 sampai 1292 Masehi. Kartanegara adalah raja terakhir dan terbesar karena mempunyai cita-cita menyatukan seluruh Nusantara. Upaya yang ditempuh Raja Kartanegara dapat dilihat dari pelaksanaan politik dalam negeri atau luar negeri. Upaya politik dalam negeri yang pertama mengadakan pergeseran pembantu-pembantunya seperti Mahapati, Ragananta digantikan oleh Argani, dan lain-lain. Yang kedua, berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya seperti mengangkat putra Jayakatwang, Raja Kediri yang bernama Ardaraja, menjadi menantunya. Yang ketiga, memperkuat angkatan perang. Upaya politik luar negeri yang pertama, melaksanakan ekspedisi Pamalayu untuk menguasai kerajaan Malayu, serta melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Yang kedua, menguasai Bali. Yang ketiga, menguasai Jawa Barat. Yang keempat, menguasai Malaka dan Kalimantan. Berdasarkan segi budaya, ditemukan candi-candi dan patung-patung, di antaranya Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Sedangkan patung-patung yang ditemukan adalah patung Ken Dedes sebagai Dewi Prajanaparamita, lambang kesempurnaan ilmu. Patung Kertanegara dalam wujud patung Joko Dolong dan patung Amogapasa juga merupakan perwujudan Kertanegara. Kedua patung Kartanegara, baik patung Joko Dolok maupun Amogapasa, menyatakan bahwa Kertanegara menganut agama Buddha beraliran
Tantrayana. Sebagai sebuah kerajaan, perjalanan Kerajaan Singasari bisa dikatakan berlangsung singkat. Hal ini terkait dengan adanya sengketa yang terjadi di lingkup istana kerajaan yang kental dengan nuansa perebutan kekuasaan pada saat itu. Kerajaan Singasari sibuk mengirim angkatan perangnya keluar Jawa. Akhirnya Kerajaan Singasari mengalami kropos di bagian dalam pada tahun 1292 Masehi. Terjadi pemberontakan Jaya Katuang, Bupati Gelang-Gelang atau Kediri, yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu, Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singasari, Jaya Katuang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Riwayat Kerajaan Tumapel Singasari pun berakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.